Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya pada pagi hari ini? Oke, bagus. Sehat semua kan ya? Udah sarapan apa belum? Wah, oke. Udah sehat semua, pada udah sarapan. Jadi pada pagi hari ini siap semua ya untuk belajar. Oke, sebelum kita mulai pelajarannya, untuk ketua kelas bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, masih ada yang ingat nggak minggu kemarin kita belajar tentang apa? Ya, betul. Minggu kemarin kita belajar mengenai ciri-ciri tumbuhan dan juga fungsi dari setiap bagian tumbuhan. Nah, untuk sekarang ini kita belajar materinya masih sama. Nah, sebelum pada saat kalian datang ke sekolah tadi, kalian lihat tumbuhan apa enggak? Lihat kan ya? Coba sebutin tumbuhan apa aja. Ya, ada pohon kelapa, ada pohon mangga, apalagi ada pohon jambu. Oke, untuk yang tadi yang menyebut pohon kelapa tadi, apa sih ciri-cirinya dari pohon kelapa itu? Oh ya, daunnya bentuknya sejajar. Terus tumbuhannya itu berbiji satu. Berbiji satu itu apa? Oh ya, monokotil. Terus akarnya, bagaimana tentang akarnya? Ya, akarnya serabut. Terus batangnya? Batangnya batang tunggal. Kalau yang nyebutin mangga tadi gimana? Ya, kalau mangga itu daunnya berbentuk sirip, menyirip. Daunnya itu batangnya itu bercabang. Terus akarnya itu akar tunggang. Lalu bagaimana dengan tumbuhannya itu tipe apa? Tipe berbiji dua, berkeping dua. Nama lainnya dikotil. Oke, sekarang Bapak pengen kalian membentuk kelompok yang terdiri dari 5 anak ya. Nah, sekarang masing-masing kelompok udah Bapak berikan LKPD-nya. Selanjutnya kita akan pergi untuk observasi tanaman-tanaman di area sekolah dan area di sekitar sekolah. Nah, sekarang kalian pergi keluar untuk mengobservasi tanaman-tanaman bersama dengan kelompok kalian masing-masing. Bisa mengamati tanaman yang ada di taman di dalam sekolah, bisa juga di area di sekitar sekolah. Nah, sekarang Bapak udah bagikan LKPD ke kalian, nanti kalian isi ya di kolom yang udah ada di LKPD. Oke? Oke. Nah, sekarang kan coba kalian lihat di LKPD itu, kan udah disediain table. Itu kan udah ada bagian tanaman, bentuk, dan juga fungsinya. Nah, sekarang kalian coba identifikasi dulu, mau tanaman apa yang kalian coba observasi, yang coba kalian amati. Mungkin yang tadi itu kayak pohon palem atau pohon pisang. Nah, coba kalian amati ya, bersama dengan kelompok kalian. Kalau ciri-ciri dari pohon pisang itu apa? Ciri-cirinya itu, ya betul, pohonnya itu tidak berkambium. Terus tumbuh tunas. Apa itu fungsinya dari tunas? Ya, untuk sebagai reproduksi dari si pohon pisang. Terus ada lagi, kalau daunnya itu lebar. Apa fungsi dari daun? Nah, fungsi dari daun itu adalah untuk media fotosintesis. Jadi, apa sih itu fotosintesis? Coba ada yang tahu nggak fotosintesis itu apa? Nggak ada yang tahu. Loh, kemarin kan udah Bapak ajarin kan minggu kemarin. Fotosintesis itu adalah kegiatan tanaman untuk
menghasilkan nutrisi, yaitu merubah air dan juga karbon dioksida menjadi nutrisi dan juga menghasilkan zat sisa yaitu oksigen. Oke, coba kalian identifikasi terus bagian-bagian tanaman yang lain seperti kayak tadi akar itu fungsinya apa, batang fungsinya apa, lalu daun fungsinya apa, buah fungsinya apa. Lalu kalau kalian mengobservasi tanaman umbi-umbian, jenis-jenis umbi-umbian, kalian bisa jelasin itu fungsi dari umbi. Oke, semangat! Oke, sekarang waktunya udah selesai. Ayo semua anggota kelompok kita kembali masuk ke kelas ya. Nah, untuk masing-masing kelompok coba presentasikan hasil observasi dari kalian. Untuk semua anggotanya maju ke depan kelas ya. Oke, jadi apa tadi yang kalian observasi? Oh, tanaman mangga. Ya, terus ada bagian apa aja dari pohon mangga itu? Dari bawah dulu. Dari mulai akar. Akar itu fungsinya apa? Sebagai tempat untuk menyerap air. Lalu batang, fungsi dari batang itu apa? Oke, fungsi dari batang itu adalah untuk menyalurkan air yang dari akar menuju ke daun. Terus fungsi lain dari batang itu apa? Ya, sebagai pemberi bentuk untuk pohon. Jadi tanpa batang kan pohon tidak bisa berdiri. Lalu, apalagi fungsi daun? Oke, fungsi daun itu adalah sebagai tadi tempat fotosintesis tanaman, tempat untuk menghasilkan nutrisi bagi tanaman. Lanjut ada buah mangga. Apa fungsi dari buah mangga? Ya, betul. Sebagai cadangan nutrisi. Lalu juga bisa sebagai penyebaran itu anak-anak, sebagai penyebaran bibit. Jadi di dalam buah itu kan ada bijinya. Jadi biji itu berfungsi sebagai bibit nanti yang akan menjadi generasi penerus dari pohon mangga. Lalu apa ada lagi? Ada bunga mangga. Di mangga itu kan juga ada bunganya. Bunga itu sebagai tempat pembuahan. Tempat pembuahan nanti kalau bunganya itu sudah dibuahi, nanti akan menjadi buah mangga yang besar itu. Oke? Untuk kelompok yang lain mungkin bisa lanjut ya presentasi. Oke, sekarang kan semua kelompok udah presentasi tadi hasil observasinya. Nah, sekarang Bapak pengen kalian bersama kelompok kalian membuat poster infografis tentang struktur bagian tanaman yang sudah diamati tadi, serta fungsinya. Nah, tadi kan ada yang kelompok yang mengamati tentang pohon mangga, ada yang mengamati pohon jambu, sama pohon kelapa. Nah, coba kalian buat poster mengenai pohon yang udah kalian amati tadi bersama fungsi-fungsi dari bagian tumbuhannya. Oke? Bapak beri waktu ya.
sekitar 30 menit cukup atau enggak? Oke. Harus yang kreatif ya. Nah, setelah kalian membuat poster, coba kalian bersama kelompok kalian memasang posternya itu di papan tulis di depan kelas. Oke. Nah, sekarang kalian buka lagi LKPD tadi. Yang sekarang adalah tugas individu. Coba kalian kerjakan ya. Nggak boleh nyontek, nggak boleh nanya temennya yang sebangku. Oke? Kalian kerjain dengan serius ya. Oke, jadi sekarang pembelajarannya udah selesai. Tadi kita belajar apa aja anak-anak? Ya, tadi kita udah belajar tentang berbagai jenis tanaman, terus struktur bagian dari tanaman yang terdiri dari apa aja tadi? Ada akar, batang, lalu daun, bunga, terus buah. Tadi ada juga yang umbi. Terus apalagi? Ada tadi yang tunas untuk yang pohon pisang. Tadi fungsinya apa aja? Kalau batang itu fungsinya untuk sebagai tempat distribusi air dari akar menuju daun. Kalau akar itu sebagai tempat menyerap air. Kalau daun sebagai tempat fotosintesis nutrisi tanaman. Kalau buah dan umbi itu sebagai apa anak-anak? Sebagai tempat cadangan makanan. Lalu bunga itu sebagai media pembuahan tanaman, sebagai nanti bisa tanamannya itu membuat buah. Jadi nanti bisa meneruskan ke generasi yang selanjutnya. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Oke, sebelum pembelajaran diakhiri, untuk ketua kelas coba memimpin untuk berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.